Shalom adik-adik semuanya. Menora Stars yang ada di rumah saat pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan, beribadah secara online. Kak Diona dan Kak Sharon dan Kak Feren akan menemani adik-adik di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu dan sikap yang baik, adik-adik semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kak Diona berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji muliakan nama Tuhan melalui ibadah online kami. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan Roh Kudus akan menjamah setiap adik-adik yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik di rumah, selamat pagi. Yang sudah bersuka cita saat ini, Kak Diona percaya semuanya dalam sehat. Semuanya dalam berkat Tuhan. Udah siap memuji Tuhan kan? Siap. Oke, kita naikkan pujian kita. When Jesus in the family. Mana senyumnya? When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekali lagi Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ayo adik-adik bersenang-senang. Yeay. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang amin. Sekali lagi. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati semuanya. Amin. Yeay. Pastinya adik-adik di rumah sudah bersuka cita, menari, memuji Tuhan. Bersenang-senang kan? Amin adik-adik. Amin Kak. Yeay, kita naikkan lagi pujian kita. Ada orang buta, karena kuasa Yesus, orang buta itu dapat melihat. Ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari, Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh nama Yesus. Celik matanya, celik matanya, celik matanya, oleh nama Yesus. Celik matanya. Sekali lagi, ada orang buta. Ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan.
Ya adik-adik, oleh karena kuasa Tuhan, orang buta dapat melihat, orang sakit disembuhkan. Itulah Tuhan kita Yesus, kuasanya sungguh besar. Nah adik-adik, semuanya kita percaya kuasa Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Nah sebentar lagi adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Fokuskan hati pikirannya untuk kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan kakak nanti. Sebentar kita akan mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yuk adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, Kak Feren akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami hari ini, walaupun secara online Tuhan, kami tahu kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga yang dengar-dengaran dan hati yang mau taat. Biar apa yang diberitakan Tuhan, biar menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik Menora Stars, tadi kalian sudah memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Kalian sudah bernyanyi dan Tuhan sudah disenangkan oleh semua pujian kalian. Nah, waktunya saat ini kita mendengar firman Tuhan. Kita mendengar apa isi hati Tuhan buat setiap adik-adik Menora Stars. Tema minggu ini adalah kasih yang menyembuhkan. Sekali lagi ya adik-adik, tema firman Tuhan minggu ini kasih yang menyembuhkan. Nah, tema minggu ini diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kak Angel ulangin ya. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Ceritanya Yesus menyembuhkan
2 orang buta. Yes, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Dimanapun ada Yesus, selalu banyak orang ingin mengikuti Yesus. Mereka ingin mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat kuasa dan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan luar biasanya ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Dan mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Waktu mereka mendengar tentang Tuhan Yesus, mereka berseru-berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Walaupun orang banyak menyuruh 2 orang buta ini supaya mereka diam, tetapi mereka tetap berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Luar biasa, 2 orang ini tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi mereka hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup membuat mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nah, adik-adik, waktu 2 orang buta ini berseru-berseru kepada Tuhan dan Tuhan Yesus mendengar. Ya, betul. Tuhan mendengar. Dan Tuhan memanggil 2 orang buta itu. Dan Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat padamu?" Wah, luar biasa. Tuhan Yesus begitu mempunyai kasih yang luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus melihat bahwa 2 orang buta ini matanya tidak melihat. Adik-adik bisa bayangkan kan, jika kita punya mata dan kita nggak bisa melihat. Coba Kak Angel tutup ya, lalu Kak Angel hitung sampai hitungan ketiga. Kita tutup semua mata kita. Kita hitung sampai ketiga, 1, 2, dan 3. Aduh, gelap banget ya. Nah, sekarang kita buka mata kita. Adik-adik pasti bisa membayangkan kalau kita nggak punya penglihatan. Kita nggak bisa melihat betapa indahnya dunia ini. Betapa baiknya dunia ini. Kita nggak bisa lihat wajah papa mama, wajah teman-teman kita, wajah sahabat-sahabat kita. Wah, sedih banget ya adik-adik. Nggak enak banget deh rasanya kita nggak punya penglihatan. Nah, 2 orang buta ini mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka yakin mereka punya iman yang luar biasa. Nah, waktu Yesus memanggil 2 orang buta itu dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Jawab mereka, "Tuhan, kami mau supaya mata kami dapat melihat Tuhan." Wow, luar biasa. Mereka nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Tapi mereka punya iman yang keren banget adik-adik. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Nah, 2 orang buta ini meminta kepada Tuhan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus begitu baiknya luar biasa. Dia menyembuhkan 2 orang buta ini adik-adik. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Kita punya Tuhan yang mempunyai belas kasihan. Dia mengasihi setiap orang yang ada dalam dunia ini. Dia tidak melihat siapa orang itu. Nah, adik-adik, kita juga bisa belajar dari belas kasihan, kasih yang Tuhan miliki. Waktu kita mungkin melihat teman-teman kita sedang sakit atau sedang menderita atau mereka sedang susah. Kita harus punya belas kasihan adik-adik. Ketika teman-teman sedang sakit, kita bisa berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kuasa yang menyembuhkan. Waktu teman kita sedang susah, kita bisa hibur mereka. Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga sembuh adik-adik. 2 orang buta ini sembuh. Dan 2 orang buta ini mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik Menora Stars, Kak Angel mau supaya kita hari ini belajar. Kita percaya kenapa ada kesembuhan. Tentunya ada kasih Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dan iman yang percaya ketika kuasa Tuhan dan kasih Tuhan
bekerja dan iman ini percaya kepada Tuhan akan terjadi kesembuhan yang luar biasa. Adik-adik, kita juga harus menjadi saksi Tuhan. Selalu menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Seperti yang tadi Kak Angel bilang, kita gak boleh malu, kita gak boleh takut, kita gak boleh minder. Waktu kita lihat mungkin papa mama sedang sakit, mereka sedang demam. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan teman-teman, bahkan kita mendoakan orang yang tidak kita kenal. Kesimpulan hari ini adik-adik yang bisa adik-adik pelajari adalah satu, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan tidak melihat adik-adik rambutnya hitam, rambutnya berwarna-warni, kulit kalian hitam atau kulit kalian kuning. Tuhan tidak melihat semua itu. Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Yang kedua, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sanggup menolong. Sanggup menolong. Ketika kita punya iman yang kuat, percaya kepada Tuhan, kesembuhan terjadi. Nah adik-adik, sharing firman kita pada hari Minggu ini sampai di sini. Tapi Kak Angel yakin dan percaya, waktu adik-adik mendengar bahwa nama Tuhan Yesus, Dia mempunyai kasih yang sanggup menyembuhkan. Adik-adik akan berani bersaksi, akan berani untuk menyatakan kuasa Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik. Haleluya. Halo adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Udah denger kan tadi firman Tuhan ya? Nah, Kak Vera mau ngajak kalian membuat aktivitas. Ding-ding. Contohnya begini. Kan firmannya tadi tentang orang buta dapat melihat. Nanti kita akan bikin boneka kardus. Ding-ding. Kayak gini ya nanti jadinya. Nah, alat-alatnya Kak Vera mau kasih tahu terlebih dahulu ya. Nah, bahan-bahannya cukup mudah dan bisa kalian temuin nih di mana aja. Yang pertama, alat-alatnya yang pertama kardus aqua apa aja yang ada di rumah, oke? Yang kedua ada gunting, terus ada double tip, ada penggaris, spidol, kertas, dan karet. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat polanya wajahnya dulu. Nah, adik-adik kalau di double tip kan dia bisa kalian bentuk lingkaran. Nanti ceplok aja seperti ini. Nah, kayak gini. Nanti kalian bikin garisnya. Kak Vera bikin garisnya dulu ya. Nah, nanti jadi seperti ini garisnya. Oke. Garisnya seperti ini ya. Kalau udah, nanti kalian gunting. Nah, setelah kalian gunting akan jadi seperti ini lingkarannya. Jangan lupa dikasih matanya sama mulutnya. Udah selesai, step yang kedua kita bikin badannya. Badannya harus pakai kardus yang besar ya. Nah, ukurannya nih Kak Vera udah bikinin. Ukuran badannya 12 cm. Terus tangan kanan dan tangan kirinya itu panjangnya 2 cm. Sementara lebarnya di sisi ini 1 cm. Nah, jangan lupa abis lengan, badan, terus bikin kaki. Kakinya cukup lebar nih. Kakinya bikin di 5 cm. Lebarnya kesininya 1,5 cm. Nah, kalian bisa lihat kayak gini. Kalau udah digunting-gunting kayak tadi. Nih, ini contoh yang udah jadi guntingannya. Ding-ding, kayak gini. Oke, ada lengannya, ada badannya, ada kakinya. Nah, sekarang bikin tangannya. Tangan yang buat nutup matanya. Nah, kalau untuk tangannya sendiri, pakai kardus lagi. Ukurannya 7 cm. Jangan lupa gunain penggaris sama spidol ya. Nah, ini polanya udah Kak Vera bikin seperti ini. 7 cm tangannya. Jangan lupa dibikin jari-jarinya ada 5. Oke, kalau udah digunting. Digunting jadinya seperti ini. Oke,
jangan lupa dijadiin 2 tangan ya. Dan di lengannya dikasih bolongan. Nah, untuk adik-adik kecil, nanti minta bantuan mama papa ya untuk ngebolongin tangannya. Bisa pakai jarum, bisa pakai jangka, apapun yang penting tadi ada lubangan kecil ya buat masukin karetnya. Nah, kita mulai ya nempel-nempelnya. Nah, pertama Kak Feren mau tempel untuk wajahnya. Wajahnya seperti ini. Jangan lupa di double tip, terus ditempel di wajahnya. Kayak gini, udah tempel mukanya, kita tempel tangannya. Nah, ini tempelan yang udah jadi. Kayak gini. Caranya, pertama bolongin di sisi lengannya, di tengah-tengah ya. Bisa pakai jangka, jarum, nanti minta mama papa. Dibolongin di sebelah sini. Nah, ini tangan yang tadi kita bolongin. Nempelnya pakai apa Kak Feren? Pakai karet. Nah, ini karetnya. Nih karetnya. Karetnya dipotong bagi 2 ya, adik-adik. Kayak gini. Kayak gini. Iket deh nanti tangannya. Nih Kak Feren iket dulu ya. Kak Feren iket, bisa dari belakang. Bentar. Diikat dari belakang bisa. Nah, ini udah tinggal pasang deh tangannya lagi, satu lagi. Masukin di bolongannya. Udah selesai masukin di bolongannya, diratain, terus diikat deh. Bentar, diikat. 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 Nah, kayak gini. Nah, ini udah jadi nih tangannya. Setelah itu kita bikin rambutnya. Kan tadi Kak Feren minta kalian sediain 1 lembar kertas. HVS boleh, kertas apa aja boleh. Kita cuma bikin rambut. Bikin rambut tinggal lipat. Lipat kayak gini. Kayak gini ya, lipat. Habis itu bikin deh pola rambut. Terserah kalian mau rambutnya jabrik, mau rambutnya poni pinggir, itu terserah kalian. Nah, ini Kak Feren bikin rambutnya. Dah, setelah itu jangan lupa digunting. Nanti, nah ini model rambutnya Kak Feren. Ting nih, kayak gini. Kalau udah, di belakangnya jangan lupa dikasih double tip, oke? Dikasih double tip, ini double tipnya udah Kak Feren buka ya. Nah, tempel deh di kepalanya. Bentar ya. Ini agak mencong nih. Nah, ini tempel di kepalanya. Udah deh, jadi seperti ini. Nah, nanti kayak gini ya hasilnya. Ding ding. Orang buta dapat melihat setelah Yesus jamah. Ding ding. Nanti ini jadi challenge kalian ya. Ini kan Kak Feren bikin polos aja. Kalian nanti bisa kreasiin, mau dikasih baju, dikasih rok, digambar-gambar, dikasih warna. Nanti Kak Feren tunggu kreasi kalian buat minggu depan. Dadah, see you. Nah adik-adik, sekarang kakak akan kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Matius 20 ayat 34a. Nah, kakak akan kasih gerakannya ya, jadi adik-adik ikutin kakak. Kita mulai lagi. Matius 20 ayat 34a. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Bisa kan? Gampang kan? Oke, itu ayat hafalan kita hari ini. Dikirim ya ke guru-gurunya. Nah, adik-adik Menora Stars,
kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini waktunya kita mau berdoa syafaat. Berdoa syafaat untuk siapa? Kita mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk gereja kita, untuk semua saudara-saudara kita. Yuk, Kak Engel ajak kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata ya adik-adik. Oke. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini kami diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan tentang kasih yang menyembuhkan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menyembuhkan 2 orang buta. Ya, Engkau begitu berbelas kasihan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga sanggup menyembuhkan kami. Mungkin saat ini ada adik-adik Menara Star yang sedang sakit, kami percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan kami juga mau Tuhan, kami mau menjadi saksi-saksi-Mu. Kami juga mau mendoakan orang-orang lain di sana. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami mau di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kesembuhan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat orang tua kami. Papa mama kami yang begitu luar biasa mengurus kami. Berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu kami di Menara Star. Berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu kami. Kami juga mau berdoa buat semua teman-teman dan sahabat kami. Kami juga mau berdoa buat senior pastor kami, Bapak Nathanael. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Pak Elia, gembala kami. Tuhan memberkati. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden kami dan seluruh aparat yang ada di bangsa kami adalah yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi kami, Engkau sudah memberkati kami, dan penyertaan Tuhan begitu sempurna. Dan sekarang kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tangan kita harapkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap adik-adik Menara Star dimanapun kalian berada, dengan berkat kepintaran, berkat kesehatan, berkat yang baru. Dan setiap adik-adik Menara Star akan dikuatkan, dihibur oleh penolong dari Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai setiap adik-adik mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada minggu hari ini, dan tetap bersuka cita, stay at home, dan tetap berdoa supaya wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan tetap berdoa dan setia kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.